Pergi belanjo ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada, bersua kembali kita di siang hari ini di Sriwijaya Siang ya. Dalam rangkaian acaranya ada obrolan Sriwijaya Siang. Kali ini dengan tema pengentasan kemiskinan, dengan tema besarnya doa orang tua kunci sukses usaha. Bersama narasumber kita ada Wahyu Nugroho selaku owner dari Pecel Lele dan Siput Mamat. Kita langsung ngajak ngobrol-ngobrol beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mang. Iya. Cek seger-seger ya. Iya. Kanong biasanya pagi-pagi nih ya, wong kalau di usaha pecel lele kan malam ya. Iya, betul. Pagi agak ngantuk saya. Tapi kita manggil Wahyu ya. Wahyu. Apa Nugroho biasa dipanggil? Wahyu. Mamat dari Mamong Tua tuh. Namo wong tua bapak kita. Oh, jadi ditempelkan di Pecel Lele Mamat. Ditempel ke Oke. Pecel Mamat. Boleh cerita nih, cerita sejarah awal Pecel Lele Siput Mamat ini dan sejak kapan, boleh ceritakan mungkin di awal-awalnya. Oke. Jadi Pecel Lele Mamat ini berdiri di September 2022. Kita ini baru 2 tahun sebenarnya. Jadi awal mula Mamat itu waktu dulu ada dari keluarga itu yang cerita-cerita lah, kumpul-kumpul aja. Iya. Jadi cerita bahas tentang bisnis lah. Jadi katanya kalau misalkan kita nak buka rumah makan katanya kan, buka soto, nah itu namu tuh berpengaruh katanya. Benar. Nah, contoh misalkan soto atau sop, namunya pakai bank katanya, itu baru laku. Kalau pecel lele, kalau kita namu pakai bank, ndak bakal laku katanya. Iya. Apalagi namu Mamat katanya. Mamat tuh terkenalnya dengan esnya ya. Iya. Terus itu lebih ke arah minuman-minuman lah. Nah, jadi katanya ndak bakal laku katanya. Nah, inilah cikal bakalnya aku tuh nyipta ke Pecel Lele Mamat karena aku tuh wongnya paling semangat untuk ngebukti ke bahwa menurut aku itu adalah mitos. Dan mitos ini harus dibukti ke, Benar. direalisasi ke, bener dak ini kan.
Nah akhirnya itulah yang jadi semangat aku awalnya. Ya, Kebetulan. awal kita memberikan nama wong tua tadi Iya. ya bisa dikatakan berharap doa berkah ya. Betul. Dan eh, memang orisinilnya memang Indonesia punya kan nama itu ya. Iya, jelas. Kalau bisa dikatakan kalau ngomong ke masalah nama nih, nama Indonesia inilah yang banyak yang Iya. dikenal wong tadi yang nama-nama wong bingen. Nah. Kalau sekarang lah banyak Gonzales, Nah. Alfredo ya. Jadi itulah Mang. Aku tuh pengen nyipta ke usaha pecel lele ini jangan kejinguan baru buka. Nah, iya. Itu ada sense-nya. Benar, Jadi, kalau dengan nama ini kan ini namanya sudah lama. betul. Pikiran doang. Betul. Belum tahu dia baru 2 tahun. Betul. Iya. Jadi waktu itu aku baru buka sekitar 3 bulan. Aku lah ngomong sama karyawan aku, sama chefnya juga lah ngomong. Aku pengen nyipta ke suasana ini sudah terkesan lama. Sudah cak lama dan aku nih buka kan. Jadi pelanggan pun datang ke sini tidak ragu. Jadi bisnisnya bukan cubo-cubo. Yeah. Jadi seolah-olah sudah lama. Dan ternyata 3 bulan tersebut pelanggan nanya dengan aku, inilah cabang keberapa kak? Kebetulan aku dulu masih kasir di situ. Iya. Ataku baru nih kak, tidak mungkin kamu nih katanya. Lah beda katanya pecilnya, kecuali kalau baru buka tuh kan kurang lemak. Iya. Kan? Ini lama nih pasti katanya. Iya, dari segi rasa. Iya. Ada yang sekitar 6 bulan tuh lah nak minta franchise. Iya, Pak. Ada lah nak minta franchise. Pikir sudah ada cabang tadi ya? Iya, dipikir sudah ada cabang tadi. Padahal belum ada sikok-sikoknya tuh lah. Iya. Nah, termasuk karyawan juga di dapur juga. Ngapo ini katanya pecah lah lama nian buka. Padahal baru berapa bulan gitu nih. Iya. Nah, ternyata pesannya tadi sampai. Strategi marketingnya tadi sampai. Brand. Nge-branding. Iya, branding. Iya, nge-branding. Oke. Dari segi mungkin interior dari tempat kita jualan atau kita punya tempat dewe atau mungkin tenda we bentuknya pertama awalnya? Kita itu sewa kak, jujur. Kita sewa di kios. Nah, kebetulan kiosnya itu tuh kosong kak, cuman kok terisi. Jadi banyak faktor lah yang menyebabkan ngapo kios itu kosong. Karena mungkin tidak jalan utama. Jalan utama. Jalan utama ya. Simpang Tanggo Takat maju sedikit, Yeah. dekat JM. Oh ya tahu. Itu cuman kok yang jualan, yang lainnya rubuh galau. Iya. Nah kita berani ke diri buka di sana, kita tanya kendalanya apa, dan alhamdulillah sekarang setelah kita buka rame yang buka. Di ruko itu. Rame. Jadi ya kata wong kita nih bawa rezeki katanya. Iya. Tapi memang berani menyewa tempat ya. Biasa kan kalau buka usaha kan nempel-nempel dulu ya. Tapi memang Wahyu ini ngambil spekulasi lah itu kayaknya. Iya. Dan apalagi tempat tadi katanya sepi. Nah, apa yang menjadi trik-trik yang dipakai nih selain nama pecel lele siput Mamat nih? Oh iya. Jadi yang pertama kenapa aku ya mungkin sudut pandang seorang pengusaha tuh beda-beda terkait masalah tempat. Nah, kalau aku jujur itu menurutku tempat yang bagus dan strategis. Jadi aku tuh dulu tuh kupelajari Pak. Kenapa misalkan cak KFC atau dalam tanda kutip yang yang brand-brand lah ya, yang besar lainnya. Kenapa dia detail nian milih tempat? Aku pelajari lah kak. Nak simpang 3, simpang 4, ujung-ujung. Terus itu ngapo dia nak sebelah kanan, sebelah kiri. Nah aku pelajari kak. Jadi aku jengok kondisinya di Pelaju lah di Tanggo Takat itu. Banyak banyak kantor-kantor tuh arah ke kota. Sedangkan aku posisinya itu di dekat pemukiman kak. Jadi aku tuh memang ngincer arah balik. Pas balik. Memang bukanya siang sore. Iya, siang sampai ke malam kan. Aku memang pasar aku tuh pasar wong nak balik itu nak kak. Jadi aku incer. Jadi wong ini kan kadang sungkan nak nyebrang. Nah aku memang nyari di sana. Aku tak galak kataku di seberang sana. Aku tak galaknya di sini. Karena ini jalur balik menurut aku. Dan itu ternyata berpengaruh. Ku pelajari juga rata-rata pengusaha kuliner itu memang ya itu salah satu strategi. Jadi jingok waktu, kondisi dan tempat lokasi tadi ya. Itu kalau salah satu trik ya. Salah satu triknya. Termasuk mencari chef atau juru masak itu memang yang tidak main-main katanya. Oh tidak. Kita memang
chef-chef kita memang sudah berpengalaman. Kemudian dari beberapa resep tersebut ya aku modifikasi, termasuk awalnya kami booming itu karena Tapi ada bumbu spesial nih rahasia. Aduh, Iya. aduh, Setiap warung pasti ada bumbu spesial ya. aduh, Dan itu yang dipegang oleh Wahyu Dewe atau Betul. memang koordinasi dengan chefnya? awalnya kan aku ini hobi kuliner, Iya. hobi kuliner. Jadi aku tuh jingok ngapa di Palembang nih belum ada bumbu ireng nggak? Bumbu ireng ya. Bumbu ireng khas Madura. Aku jadi pergi ke Tangerang, ke Jakarta, Belajar nyari lah. resepnya, Iya. nyari resepnya, Oh, nyari resepnya. nyari resepnya. Sempet resep di apa warung tuh tidak percaya kak, Ah, tidak percaya, tidak iya, mungkin lah dapet, iya kan? Siapa nak nunjuk resep? benar. Iya. Tapi Allah ngasih jalan tadi, Ah. ya kan? Berkat wong tua tadi juga ngedoai kita, Iya. segala segawi itu lancar jadi. Betul. Dapat kak singkat cerita resepnya tuh. Dapat resepnya, bawa ke Palembang, dimodifikasi. Tidak sama yang tukang masak. Tukang masak, ya, aku ke Jakarta. Tukang masak juga dari sana. Aku Bukan- kalau ke Tangerang sama Jakarta tidak sama tukang masak. Hmm. Jadi aku dewek nian nyari resepnya, bawa ke Palembang, Ah, di tester. Jadi apa namanya? Ada beberapa memang yang agak kurang. Jadi aku modifikasi. Oke. Aku tambah dengan beberapa bahan dan akhir rasanya Jadi bisa dikatakan ini originalnya punya Wahyu, original. yang masaknya pun tidak tahu ya. Iya. Cuma nyampur ke baik kan? Iya. Iya, dan ya ini pendengar ya, mungkin kalau yang mungkin lewat di Tanggo Takat ya, ada nyengok tulis pecel lele siput Mamat ini, ada bumbu Bumbu ireng. ireng. Kita pertama kali pelopor di Palembang, bumbu ireng. Bumbu ireng itu beda dengan kluwek ya, dengan apa kayak di Surabaya. Ya, jadi ada memang bahan dasarnya juga keluak, tapi juga bisa juga tidak pakai. Oke. Jadi tergantung selera sebenarnya. Ada materinya di Palembang. Ada. Nggak ngimpor ke tempat Oh lain dari. iya. Oke, ini kan ada hubungan dengan pengentasan kemiskinan ya. Ya. Nah, mungkin dari awal buka sudah 3 cabang nih pecel lele siput nih. Sudah banyak mungkin menerima apa? Karyawan. Betul. Ya. Dan terbukalah lowongan kerja ya. Dan bisa juga katakan juga mungkin bisa diceritakan Wahyu sendiri buka awalnya kan tidak harus modal besar kan. Oh iya. Dan juga ada hubungan dengan cari perekonomian. Nah, bisa Betul, ceritakan ada hubungannya, silakan. Jadi awalnya aku tuh tidak mandang atau buka lowongan tuh ngomongin masalah status dia tamatan apunya. Jadi bahkan kepala cabang aku yang sekarang pun itu ada yang tamatan SMP. Kepala cabang aku. Yeah. Nah, terus selama kami rekrut apa namanya itu pegawai, Yeah. itu masalah ijazah tidak kami permasalahkan. Jadi bebas, tanpa ijazah pun bebas. Yeah. Terkecuali apa namanya yang penting dia itu mau gawe, galak begawe, jujur intinya, jujur pertama kali itu. Kemudian dia loyal terhadap kita. Yeah. Nah, jadi syaratnya tidak banyak sebenarnya. Nah, akan tetapi seiringnya jalan, aku tidak ngerti lah ya. Kenapa lah sudah dikasih kesempatan juga, tetap orang-orang ada yang tidak jujur, ada yang males-malesan. Padahal kita udah ngasih apa namanya penghasilan yang lumayan. Yeah. Kemudian itu sudah apa ya? Kita manusiakan lah, memanusiakan manusia bahasanya. Yeah. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak bersyukur dengan itu. Oh, jadi ada yang bisa dikatakan ikut dari awal sampai sekarang ada. Aduh. Ada juga yang tadi mungkin ya pemikirannya agak Iya. mengsre dikit. Iya. Ya tidak tahu lah karakter masing-masing ya. Betul. Nah, yang ikut dari awal sampai sekarang ini ya pastinya ya memang wong-wong yang terpilih lah itu kan ya. Terpilih. Yang bisa dikatakan ke kaki kalau sahabat tahu buka cabang lagi berikutnya itu akan untuk cabang itu pegang ya karena faktor kejujuran tadi ya. Betul. Jadi aku sekarang alhamdulillah sudah punya 30 karyawan. 30 karyawan. Yeah. Itu rata-rata pendidikannya paling besar itu SMA. Yeah. Nah,
untuk kepala cabangnya dewek sudah ada 3 kepala cabang. Nah, kemudian aku ini sistemnya Kak dengan apa namanya, dengan karyawan aku, siapapun dia, apapun keahlian dia, meskipun dia tidak pacak masak, tapi dia wongnya jujur tadi, ulet, loyal, itu tidak mungkin apa ke depannya aku pasti akan jadikan dia kepala cabang dan dia jadi partner bisnis aku Kak. Jadi rata-rata yang kepala cabang tuh sudah jadi partner bisnis aku Kak. Jadi secara penghasilan mereka itu sudah sangat luar biasa. Boleh dikatakan aku dulu kerja di swasta Kak, aku tidak pernah dapat gaji segitu. Menurut aku penghasilan yang cek itu tuh sudah penghasilan levelnya manajer Kak. Karena tidak main-main. Jadi kepala cabangku itu bisa 2 digit Kak. Wow. Bisa 2 digit. Iya. Bisa 2 digit. Kepala cabang gitu ya. Bisa 2 digit. Iya, keren. Nah, makanya aku pengen memotivasi mereka bahwasannya kalau kalian punya semangat, ya, kalau kalian memang sungguh-sungguh, ya kan, kalian akan kujadikan sebagai pengusaha, the real pengusaha. Ya kan. Bisa pegang cabang tadi ya. Iya. Yang penting istilahnya meloin baik alurnya aku Kak. Iya. Karena aku kan di Jakarta sudah banyak yang kenal dengan beberapa pengusaha lah yang sudah lumayan lah. Jadi aku tahu Kak pola pikirnya mereka. Dan aku pun paham dengan kondisi yang ada di Palembang. Jadi aku pengen majukan anak-anak pegawaiku untuk kedepannya jadi pengusaha semuanya. Oke. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol nih, menarik sekali dengan Wahyu Nugroho. Namanya udah ya bagus ya nih, Wahyu Nugroho. Nugra ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol bersama owner DP Lele Siput Mamat yang mengenai pengalaman dan kehidupannya, dan yang pengen betakin kami undang ya di 0711351656. Siapa tahu nak buka usaha yang sama atau mungkin nak ngajak kerjasama juga boleh, kaki siapa tahu dah. Sehingga kita balik lagi sekelar yang berikut ini. Tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Sunting Aisan, gadis Palembang, hai bagus nian, rambut disungi begelung malam, berambut panjang, itu tandanya asli Palembang, hai cantiknya, tingkah lakunya alep dan sopan.
Kalu berjalan tanduk gadisnya memakai suban ai belengganginya tanduk tuanya baju ko bertudung selendang. Kalu berjalan tanduk gadisnya memakai suban ai belengganginya tanduk tuanya baju ko bertudung selendang. Melati karangan sunting Aisyah gadis Palembang. Oi Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulur pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali di program obrolan Sriwijaya Siang UMKM dengan spesial tema pengentasan kemiskinan dengan tema besarnya doa orang tua kunci sukses bersama Wahyu Nugroho, owner pecel lele dan siput Mamat ya. Lanjut kembali kita ngobrol-ngobrol bersama Wahyu Nugroho di kesempatan siang hari ini. Kita belum masuk di tema besar kita tadi ya. Betul. Doa restu. Betul. Nah, kalau udah kata doa restu ini yang pasti tidak akan sebesar ini ya. Pasti. Nah, bisa cerita mak mana itu ada hal-hal khusus spesial ya. Yo. Ya. Jadi dulu itu kak aku sebelum buka usaha ini kan aku nyari ngelamar gawe lah mana-mana kak. Salah satunya aku pengen ngelamar gawe di BUMN lah. Termasuk juga ngelamar di polisi juga. Tidak masuk-masuk kak. Tidak masuk-masuk. Jadi kakak ipar aku waktu itu sempet dia waktu begawe di Balikpapan kalau tidak salah. Balikpapan atau Pontianak aku lupa. Daerah Kalimantan. Itu dia bilang ada guru spiritualnya, guru ngajinya lah maksudnya. Nah, dia sempat curhat ke guru ngajinya, dia ngomong katanya, apalah adik ipar aku nih, ndak pernah lulus katanya. Dalam setiap apapun. Iya, caknya ada ngehambat terus katanya. Apalah katanya kan. Dikasih lahnya ini kak, itu fotonya, mana juga fotonya? Iya. Juga fotonya. Nah kata guru spiritualnya itu ngomong, ini sebenarnya jalannya mulus. Tapi ada siko tembok besar penghalang dia. Cuman siko kan. Apa tuh? Nah, dia ini terkhusus dia katanya. Setiap ada hajatan besar atau pintaan besar, dia harus minta doa restu sama wong tua. Sungkem sama wong tua langsung. Ndak boleh katanya dia ini diam-diaman. Iya. Padahal niat aku tuh kan lanjut surprise kak. Iya. Rupanya ndak boleh kak. Ternyata harus dipantau wong tua. Betul. Dan itu tembok penghalang besar yang diceritakan sama dia. Tembok dalam arti katong bahwa kesalahan kita tidak minta doa restu tadi. Iya. Ya itu penghalangnya kak. Iya, Jadi iya. aku tuh nak maju tuh dihalangnya sama tembok tadi. Iya.
Nah awalnya kan dia ngomong yo kalau ndak percaya omongan kakak katanya kan apa salahnya lah kan ndak berat-berat nian katanya nak dijalani cuman minta doa restu. Akhirnya aku jalan nih kak. Ya. Singkat cerita aku daftar di salah satu BUMN terbesar di Indonesia dan sampai sekarang aku pun masih di sana kak. Ya. Nah jadi aku waktu ngelamar pertama kali itu kak jujur tes pertama itu intelijensi kalau tidak salah itu di PSCC mulai jam 7:30 aku datang jam 7:30 dia bilangnya telat kak. Awalnya aku diusir tidak boleh masuk tidak boleh tes aku. Akhirnya aku pas keluar kak tiba-tiba ada cewek dua bawa papan untuk ujian itu naik ke pucuk ngobrol sedikit dibolehin masuk. Ya aku protes lah katakan, kataku giliran cewek boleh, giliran lanang nggak boleh kan. Akhirnya disuruh masuk, kak. Dibolehin tes. Singkat cerita tes pertama aku lulus. Nah tes kedua kak, ini ada namanya tes ilmu pengetahuan umum kak. Nggak ngerti sama sekali aku kak, nggak ngerti sama sekali. Jadi waktu itu aku nanya sama kawan kanan kiri nih, aku tahu pinter kalau kak, karena kan dulu satu kampus kan, IPK-nya besar-besar. Benar-benar. Ya. Aku tanya, aduh ngerti tidak bang kataku, tidak ngerti katanya. Samping kiri juga tidak ngerti, tapi dia jawab kak. Kataku udah nunjuk tahu dia nih, nunjuk tahu kan. Trik-trik ya. Iya, ngurangi saingan kan. Iya benar-benar. Nah akhirnya kak, aku cuman bisa berdoa ya Allah kataku, apa benernya doa restu wong tua nih kataku mujarab kan. Jadi aku ngomongin sama kanan kiri, saksi kataku, saksi apa yuk katanya. Ini nah soal aku balik, aku balik kak, aku nyawab ndak pakai soal, ndak jingok soal lagi. Singkat cerita pas pengumuman kak, aku lulus kak. Dua kok ndak kata yang lulus kak. Iya. Itu pilihan ganda. Iya pilihan ini ya, apa namanya yang bulat-bulat itu. Iya. Jadi pilihan kancing be. Nah itulah kak. Modal nasib, tapi ya tadi lah kan. Iya, tapi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Itu pas kebetulan nasib tadi. Kebetulan nasib kak. Iya. Kemudian tes kedua kak bahasa Inggris. Cak itu juga kak. Aku dalam hati be cak tupel be penembak kataku dalam hati. Iya. Pinter tidak segala tidak ngerti juga kak. Nah itulah tadi kata Mang Dola tadi kan ada. Ini mungkin be keberuntungan kak. Iya. Keberuntungan. Yang pertama tadi aku lulus beruntung. Yang kedua nih kak, ya Allah aku doa lagi kan. Apa benarnya doa untuk ini mujarab? Aku nekatnya nih, aku mati, aku balik lagi soalnya, aku balik lagi soalnya. Singkat cerita kak, lulus juga. aku datang ke wong tua nanya, balik ke rumah, cak mana soal tadi? Pacaknya, pacak, aku jawab galau. Cuman soalnya ndak aku jingok. Jadi cak mana kok ini jawab tuh ndak pakai soal? Yo, cak itu lama, tapi aku jawab galau. Tapi mama yakin kan kau lulus kan? Ndak tahu mama beda nih katanya, yakin kan kau lulus kan? Karena kita udah cerita iya cerita selama tadi. ini terdiam. Diam katanya. Mama nih sudah tahajud terus kan. Insya Allah kau lulus. Itulah tadi doa tadi ya. Nggak tahunya gak lulusnya sampai tes terakhir. Itulah. Kalau pertama mungkin keberuntungan bagi aku kak. Tapi kalau sudah kedua sampai tes yang terakhir dan itu hasilnya sama. Nah itu yang aku tidak raguin lagi. Sampai sekarang aku bangun apa namanya apapun usaha yang kita lakukan doa restu. Hajat besar pun termasuk cak apa namanya usaha ini kak. Aku jujur ditentang banyak keluarga aku. Ditentang, takut ditipu lah dan sebagainya lagi ke depannya. Oke, ini udah sambil begawi lah hitungannya ya. Udah sebut ke perusahaannya. Karena begawi di tahun berapa mulainya? 2016 ya. Terus masuk usaha hanya pecel lele ini atau sudah mencoba-coba lainnya? Sebelumnya sudah pernah ayam geprek di Tangerang. Hampir mirip ya. Hampir mirip. Iya. Sudah di Tangerang pindah ke Palembang. Oke. Dan 2 tahun ini menjalaninya pastinya kan tadi ya yang dengan strategi brand atau strategi kualitas rasa. Apalagi yang ada di pecel lele seafood Mamat ini bisa menjadi mungkin masukan untuk orang yang baru nak mulai membuka usaha gitu. Aku balik lagi ke awal kak sebenarnya. Kalau bagi kawan-kawan yang nak buka usaha, yang pertama itu kamu harus yakin dulu dengan doa orang tua. Aku tekan ke itulah. Boleh tanya dengan kepala cabang ke seluruhnya. Apa pertama kali nasihat yang aku sampaikan ke mereka? Mereka tak dekat sama orang tua, ya kan? Mereka tak pernah ngobrol sama orang tua.
pada saat dia nak jadi kepala cabang aku, wajib dia cerita sama wong tuanya Kak. Wajib dia minta doa restu sama wong tuanya. Iya. Dan itulah yang buat segala gawi lancar. Iya. Itu yang pertama Kak. Dan yang kedua, dari strategi bisnis. Dari strategi bisnis, yang kedua itu insting menurut Kak. Kalau aku sih, insting cara pilih tempat, lokasi itu menentukan. Kalau kita mainnya dari segi dari skala kecil, ya kan, jangan mengharap untung yang besar. Betul. Karena menurut aku secara teorinya, modal besar, resiko besar, pasti untung besar. Ya. Kalau kita modal kecil, resiko kecil, untung juga kecil. Oke. Ya. Kalau kalau misalkan kita usahanya kecil, kita nak pengen jadi besar, yuk kembang ke kakinya, ya kan? Cabang. Itu caranya. Oke. Jadi harus berani berspekulasi lah ya. Spekulasi iya. sudah pasti, tapi dengan perhitungan yang matang ya. Dalam artian banyak strategi bisnis yang harus dilakukan lah. Oke. Iya. Ya. Terus kalau permodalan, nah ini balik permodalan nih. Apakah ada yang bantu? Apa awal-awal itu? Apa modal dewek? Atau dari tabungan begawi tadi? Kalau aku jujur modal dewek Kak. Ini sudah berkeluarga? Sudah. Oke. Sudah. Ya. Modal dewek. Ada sedikit lah yang minjem. Tapi sudah dibalik ya? Sudah Kak, sudah. Ya, Oke. Mengatur kegawian kan begawian mungkin agak terganggu lah kalau namanya begawi setiap hari. Mana cara ngaturnya, mengontrol ya, apalagi sampai sore ke malam. Ya. Besok anak begawi lagi. Ya. Makanya itu Kak, kita itu harus bangun orang kepercayaan yang memang dia punya rasa memiliki di usaha kita. Ya. Kalau aku egois terkait ibaratnya profit, keuntungan yang aku pikirkan cuman itu, usahaku tidak bakal berkembang. Ya. Jadi kita harus rela berbagi. Ya. Aku pilih chef-chefnya yang memang yang menurut aku dia bisa tanggung jawab, bisa jujur. Nah itu dijadiin partner bisnis kita. Yeah. Jadi kita tidak pusing Kak. Ya kan? Oke lah, ada beberapa yang agak nyeleneh sedikit kanan kiri, cuman kita bisa arahin dia. Yeah. Nah jadi aku ngaturnya dulu balik begawe sampai di Palembang itu jam 5-an. Terus itu langsung ke warung. Yeah. Warung hampir setiap hari selama 6 bulan itu aku balik jam 12 malam terus. Dan itu memang luar biasa capek ya. Capek. Ya. Karena kita kontrol dewek kan. Tapi karena memang usaha itu tuh memang bagian dari kesenangan aku kan. Yeah. Hobi aku. Jadi rasa capek itu sudah hilang. Oke. Cuman ada rasa penyesalan tuh ya ini baik sih. Kalau aku terus-terusan ini yo pagi nyingok anak tidur, balik nyingok anak tidur. Itu sekarang berubah ya sudah. Sekarang alhamdulillah sudah berubah. Ada kerjasama dengan orang yang dipercaya. Gitu. Oke. Untuk promosi, nah ini kan butuh promosi juga biar besar kan. Nah, apa baik yang dilakukan? Nah, kita kemarin sudah endorse juga, terus food vlogger juga sudah banyak yang datang Kak. Mulai dari yang ternama kan ada si ya Rondot datang gitu tempat kita. Terus itu ada promo Palembang memang langganan kita juga kemarin itu. Dari promosi mereka tuh lah kita akhirnya bisa dikenal sebenarnya. Di media sosial ya? Di media sosial. Terus itu selain itu juga aku ngonten dewek juga Kak. Jadi ngonten dewek, aku pelajari ads-nya. Apa dia IG gitu? IG-nya Pecel Lele Mamat, PLG. TikTok ada juga? TikTok ada juga. Sama dengan merek ya? Iya. Oke. TikTok itu follower sudah 15,9. Wow. Itu kita murni nyari dewek. Iya. Kalau di IG itu sudah 6.000, baru 6.000. Iya, tapi luar biasa sudah. Sudah lumayan. Ya. Sudah Oke. lumayan. Dan itu promosi di media sosial yang mungkin promosi dari kegiatan mungkin kayak ada pembelian spesial itu ada juga mungkin ya. Ada promo-promo gitu. Ada. Promo kita sekarang paket bundling dengan es teh manis. Oke. Kalau kemarin kita sebelumnya paketnya agak gilo itu menurut aku ya. Jadi
Lele duo sama nasi itu cuma 20.000, lelenya besar. Oh. Sudah kita kan sudah ada Heeh. sayur asamnya dapat, Iya, iya, iya. lalapnya dapat, Lengkap lah ya. Iya. Iya. Oke. Terus itu dapat terongnya juga, Mm-mm. terong apa namanya gorengnya dapat. Oke. Itu yang makan di tempat. Makan di tempat. Oke. Nah, ini kan banyak variannya nih kan. Ada pecel lele, ada seafoodnya, ada ayam juga mungkin ya. Ada apa lagi mungkin yang menjadi spesialnya dari pecel lele seafood? Spesial kita sebenarnya memang larinya kita ke rata-rata datang kita pengennya bebek. Bebek. Yang bebek. Hmm. Tapi tetap tak terlepas juga lah ayam sama lele itu memang prioritas utama kita kan. Hmm. Tapi jujur yang ngedongkrak kita dikenal sama orang tuh karena bebeknya Kak. Bebek bumbuin kita. Iya. Seafoodnya nih banyak yang mencari. Seafood banyak Kak. Hmm. Terutama ya kita kan pakai cuminya bukan cumi sotong Kak. Hmm. Bukan yang kejel digigit pecah Iya, sendal kayak. iya mangkol. Kalau kita jujur gak digigit renyah. Iya. Langsung ini. Jadi keponakan aku pun kalau ke warung itu dia makan cumi itu Iya, paling seneng dia. Iya. Karena tempat lain ngigitnya pecah sendal Kak. Nah, ini Kalau gigit sendal ada ini. segmen di apa TikTok kami tuh betot ngonyot. Tak ngonyot. Iya. Iyalah kalau itu harapan nih, ini kan di penghujung program nih. Udah banyak yang kita ceritakan di kesempatan siang hari ini dan menginspirasi ini kan harapan-harapan nanti ke depan, rencana-rencana apa silakan ya. Kedepannya mungkin kita akan kembangkan dulu di wilayah Palembang, terus kemudian next stepnya kita ke Tangerang, ke Jakarta, karena itu basisnya aku dulu lama di sana. Iya, pengen menaklukkan tempat lama. Betul. Jadi jujur kawan-kawan juga sudah pada WA, pada DM sudah minta nak franchise kapan bukanya, nak minta mitra lah gitu kan. Terus itu yang di Lampung juga sudah ada. Kemudian Kalau sampai kemana-mana namanya. sudah. Iya, udah dikenal lu bang tadi. Sudah. Akhirnya sampai ke Bali juga minta ada orang nak minta bukain. Alangkah ini payahnya kita menjangkau sana. Ah, Tapi kalau ke Bali ada pecel lele Mamat ini ya. ya, itu ada permintaan lah. Baru permintaan ya. Permintaan ke sana. Belum MOU belum. Belum, Iya. karena kita nak benahin dulu secara sistem kita. Iya, harus di lokal lebih regional maju. dulu. Betul. Iya. Tak bisa kita nak apa namanya terburu-buru kan. Tapi kalau di yang di wilayah Palembang sendiri ada nak nambah cabang nggak? Pasti ada. Ada Ada ya, rencana. ya, harapannya. Mudah-mudahan. Tak Iya. doanya be. Iya. Terima kasih Wahyu Nugroho luar Siap. biasa dari zero ya. Nah, Menjadi luar biasa bercabang 3 pula. Wow ya. Kalau jago sih udah luar biasa karena di salah satu tempat kemungkinan bisa 5 atau 7 karyawan kan? lebih Kak. Lebih Aku bilang tadi 3 tempat itu sudah 30-an. 30. Ya kalau di pusat tuh sudah orang 13-14 orang. Jadi jumlahnya 40 lebih. Minimal tuh 9 orang satu ini. 9 orang satu tempat minimal. 9 pegawai lah. Nah itu sudah menampung Udah banyak, Oh ya udah pekerja baru ya lowongan pekerjaan. Dan terima kasih nanti siapa tahu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Ya kita dengan tema-tema beda siapa tahu kan. Siap. Dan sukses untuk usahanya. Siap. Semoga bisa menambah cabang-cabang lainnya. Amin Ya. ya Allah. Oke terima kasih Wahyu Nugroho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur galau-galau kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari ini dengan rangkaian program acara yang tentunya di Perempatan di Palembang di Sriwijaya Siang. Dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama perempat RRI Pangda di Sriwijaya Siang.